Teman-teman udah denger kan ChatGPT yang viral itu? Di sini kita akan bahas ya. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Pertama, kalian buka dulu browser kalian, lalu ketik ini ya, chat.openai.com. Ini linknya akan saya taruh di deskripsi, kalian bisa tinggal klik aja dari sono ya. Ini di enter. Keluarnya akan seperti ini. Kalau misalkan keluarnya nggak seperti ini, kalau misalkan keluarnya dia bilang servernya lagi rame, terus suruh bayar atau subscribe atau apa, kalian refresh aja ya. Refreshnya bisa tekan yang ini, atau tekan F5 di keyboard kalian, sampai keluar halaman ini ya. Kalau udah keluar halaman ini, kalian klik ini, login. Setelah itu keluar halamannya seperti ini ya. Ini kalian bisa menggunakan Google account kalian ya. Jadi kalau misalkan menggunakan Google account, kalian tidak perlu bikin akun baru, tinggal masukkan Google account kalian, lalu login ya. Setelah login, tampilannya akan seperti ini ya. Ini kalian klik next saja. Next lagi. Habis itu kalian klik done ya. Tampilan pertamanya seperti ini ya. Ini kalian bisa menanyakan apapun ke dia, dia akan berusaha menjawab sebisa dia ya. Jadi anggap aja ini kalian bertanya kepada seseorang yang tahu segalanya. Kalian tanya aja coba, pertanyaan apapun boleh. Ini sebenarnya bukan orang asli yang jawab ya, tapi ini adalah AI. AI itu jadi seperti bot ya, robot gitu ya. Ini dia akan memberikan jawaban otomatis yang sudah sangat bagus, sehingga ChatGPT itu bisa menjadi sangat terkenal ya. Ini ada contoh-contoh pertanyaannya yang bisa ditanyakan ya. Atau mungkin kalian juga bisa bertanya apapun yang kalian mau coba tanya. Pertama kita tanya dulu makanan lebaran. Nah ini makanan-makanan yang sering disajikan waktu lebaran ya. Jadi ada ketupat, lontong, rendang, sate, kue kering, kue basah. Ini kita lihat, ini kira-kira makanan yang populer menurut ChatGPT untuk lebaran ya. Tapi kalian bisa juga klik yang ini nih, regenerate response, agar dia mengenerate respon yang lain ya. Ini kadang-kadang hasilnya bisa serupa, kadang-kadang bisa lain ya. Tapi ini kadang-kadang berguna ya. Contoh, ini opor ayam. Tadi kalau nggak salah di yang jawaban pertama nggak ada deh. Ada kolak, kolak juga nggak ada di jawaban pertama. Kita coba lihat bener nggak ya. Opor sama kolak, bener ya nggak ada ya jawaban pertama ya. Ini kalian bisa klik yang ini ya. Ini 1/2. Ini 2/2, ini berarti jawaban kedua, ini jawaban pertama. Kalau kalian masih nggak puas, kalian masih bisa klik ini lagi ya. Terserah kalian mau berapa kali klik juga. Cuman ya nggak usah banyak-banyak, nanti kalian pusing sendiri ya kalau kebanyakan ya. Dari makanan-makanan ini, kita coba salah satu ya. Misalkan rendang ya, ini rendang selalu kesebut nih soalnya nih. Dan rendang emang sering banget kan, ada waktu lebaran kan. Coba ya, cara masak rendang dengan detail termasuk bumbu-bumbunya gimana. Nah ini ada resepnya juga ya. Ini dari resep ini nggak dibilang bumbu halusnya yang mana ya. Coba nanti kita regenerate respon nih ya. Kita klik ya. Nah ini baru ada nih bumbu halusnya nih ya. Jadi harusnya kalau di resep itu biar lebih gampang bumbu halusnya harus kepisah ya. Jadi dia bilang haluskan bumbu halusnya, tapi kalau nggak dibilang bumbu halus yang mana kan kita bingung ya. Nah ini cara masaknya nih lengkap nih harusnya nih ya. Potong daging sapi, haluskan semua bahan bumbu hingga halus dan tercampur rata. Ini maksudnya bumbu halusnya ya. Terus panaskan minyak goreng, tambahkan daun jeruk, ini semua cukup detail sih resepnya sih. Ini sebenarnya kalian bisa langsung praktekkan nih ya. Cuma palingan yang bisa beda-beda itu sebenarnya yang ini nih. Step 7 nih. Karena masaknya ini bisa beda-beda mungkin ya. Ini 3-4 jam ya. Ini tergantung dari dagingnya juga ya. Terus yang hati-hati juga ini. Tambahkan garam secukupnya. Nah, kata-kata secukupnya ini kadang-kadang agak susah ya. Karena kalau misalkan kalian nggak biasa masak, mungkin kalian akan bingung. Secukupnya itu seberapa? Gitu ya. Mungkin kalian bakal masukin kebanyakan, atau mungkin kalian takut masukin kebanyakan jadi terlalu sedikit, itu juga nggak enak ya. Jadi kita coba tanya ke dia.
garamnya berapa banyak. Nah ini ya, ini baru nih acuannya nih. Jadi untuk 1 kilo daging sapi biasanya itu membutuhkan sekitar 1-2 sendok teh. Nah ini kalian jadikan acuan ya. Jadi kalian masukin dulu 1 sendok teh, lalu kalian cobain dulu tuh, udah diaduk semua, kalian cobain dulu. Kalau misalkan masih kurang asin, tambahin lagi dikit, sampai kalian merasa itu cukup enak ya. Kita coba kalau resep kedua ya, misalkan tadi ada ayam opor. Ayam opor resepnya gimana? Komplit dengan cara masak detailnya. Ini kalau seperti ini, ada yang haluskan. Ini artinya yang ini adalah bumbu halusnya ya. Kalau kita mau coba lagi regenerate response, nah ini bumbu halusnya terpisah ya. Ini lebih gampang ngelihatnya sih. Nah seperti ini ya. Ini dia cukup detail sih harusnya sih. Panaskan minyak goreng, tambahkan ayam dalam wajan, tambahkan santan encer. Setelah empuk, tambahkan santan kental. Nah ini kalian yang bagian setelah empuknya nih ya. Ini yang biasanya agak susah nih. Setelah empuk, empuknya segimana nih? Berapa lama sampai empuk? Kita coba tanya ya. Kira-kira berapa lama sampai empuk? Nah ini acuannya ya. 45-60 menit. Kalian cobain aja. 45 menurut kalian gimana ayamnya? Kalau masih kurang 50, lihat lagi. Masih kurang 55, lihat lagi. 60 harusnya udah mulai oke sih. Bisa dicek kalau udah matang atau belum dengan menusuknya dengan garpu. Nah ini kalian sudah melihat sendiri ya. Ini bumbunya banyak, stepnya juga lumayan banyak. Sama rendang juga banyak ya. Jadi hargailah mereka yang sudah masak pas lebaran ya. Misalnya istri kalian, atau ibu kalian, atau nenek kalian. Itu masak tidak gampang ya. Jadi bahan-bahannya banyak dan repot untuk masak itu. Jadi hargailah mereka ya. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada yang nggak jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong di like videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.